Ya, shalom semuanya, shalom Indonesia dan seluruh dunia yang hadir di dalam kelas Islamologi oleh Bapak Abi Saifuddin Ibrahim, Bapak Rasul Paulusnya Indonesia. Hari ini kita akan belajar Islamologi bukan untuk menyebarkan agama Islam atau Al-Quran, tetapi untuk kita memahami siapakah orang-orang yang akan kita injili. Itulah sebabnya kita tahu bagaimana efektifnya penginjilan Abi Saifuddin Ibrahim di Indonesia, dimanapun beliau berada, mau di tempat kumuh, mau di hotel mewah, mau di pelosok manapun, maupun di Jakarta sendiri, selalu berbuah. Dan itu yang mau kita gali terus setiap minggu, setiap hari Rabu, jam 2 waktu Jerman, jam 9 waktu Jakarta. Oke, Abi Saifuddin Ibrahim, saya kira sudah ada di sini. Saya kira saya akan memulainya, mengulang kembali tema yang dulu pernah ditanyakan oleh salah satu YouTuber, salah satu netsumers, yaitu apakah Allah Islam dengan Allah Kristen ini sama? Dan nanti saudara-saudara boleh bertanya. Tentu tidak harus sesuai tema ya, karena ada banyak sekali pertanyaan saya tahu. Tapi saya sedang mengembalikan, coba kita belajar sejarah Islam ini sendiri. Bagaimana sejarah Islam ini sendiri, bagaimana asal-usulnya orang-orang Islam ini, dan mengapa mereka sangat membenci kekristenan dan pertentangan. Oke, Abi Saifuddin, ada beberapa pertanyaan tentunya, tapi kita akan memulai dari mengapa, apakah Allah Islam dengan Allah Kristen ini sama? Dulu sudah pernah dijawab, namun dulu karena terburu-buru, nah ini akan lebih banyak waktu luang karena kita akan fokus ke sejarah Islam. Sejarah Islam. Jadi mengapa lahirnya Islam? Dari lahirnya Islam sampai dengan perkembangan Islam, sampai dengan masuknya Islam di Nusantara. Dimulai dari apakah Allah Islam ini yang disembah oleh Muhammad sama dengan Allah yang disembah oleh orang-orang Kristen di tanah Arab itu, atau disembah oleh kita hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Silakan Abi Saifuddin Ibrahim. Haleluya. Selamat malam saudara-saudara di seluruh dunia dari berbagai macam waktu. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini saya boleh menyampaikan. Kalau saya ditanya apakah Allahnya orang Islam dengan Allahnya orang Kristen sama, saya sebagai penginjil itu akan menjawab seperti apa yang dijawab oleh Paulus. Kita buka langsung, ada yang siap ya, Roma 3 ayat 29. Roma 3 ayat 29. Roma 3 ayat 29, firman-Nya, ya. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Jadi Allah itu ya sama gitu. Allah yang disembah oleh orang Yahudi, orang Islam, sama kata Paulus. Kenapa Paulus menjawab sebegitu? Karena Paulus itu penginjil, pemberita firman. Di 1 Korintus 1 ayat 17, silakan dibaca dulu. 1 Korintus 1 ayat 17, demikian firman-Nya, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Nah, Allah aja sama gitu. Kata Paulus kepada saya diutus khusus oleh Yesus, bukan untuk membaptis, tapi untuk menjadi penginjil. Itu roh penginjilan yang ada di Paulus itu lebih kuat sekali, sehingga segala
langkah perjalanannya itu waktu ke waktu hanya memikirkan bagaimana menginjil ini sebagai langkah, sebagai ujung tombak membangun gereja mula-mula. Itu sebabnya Paulus itu dia mengaku sendiri bahwa saya bukan datang untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan, menjadi penginjil. Itu sebabnya Paulus menjawab, Allah Yahudi, Allah orang Islam sama. Bedanya di mana? Roma 10 ayat 2 dan 3. Roma 10 ayat 2 dan 3. Roma 10 ayat 2 dan 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Amin. Amin. Gitu. 5 kali sehari mereka teriak-teriak, Allahu, Allahu katanya. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Tanpa mengerti Allah itu siapa. Allah itu digambarkan itu sadis. Allah itu sangat marah. Allah itu dendam, benci. Lalu digambarkanlah Allah itu dengan ketakutan dan kengerian. Tetapi Allah yang disembah oleh orang Yahudi dan Allah yang disembah oleh orang Kristen, Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya tidak ada pertentangan, tidak ada kebencian, tidak ada boleh kita memusuhi orang karena beda agama. Kita boleh berbicara apa saja tentang agama mereka, tetapi bukan karena membenci, tapi bagaimana memberitakan Injil ini kepada mereka dengan penuh kasih, dengan penuh, karena Yesus itu kasih. Yesus itu luar biasa, saudara. Kalau ada Anda di dalam Yesus dan firman itu ada di dalam kamu, minta apa saja katanya. Betapa hubungan kita dengan Yesus itu adalah hubungan kita dengan nyawa kita sendiri. Begitulah kita mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau begitu, ya, Efesus 3 ayat 19, dan mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan oleh Allah. Jadi kita terpenuhi oleh Allah itu. Siapa? Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita itu? Makanya di Roma, baca Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Haleluya. Jadi luar biasa hubungan kita dengan Allah yang di dalam Yesus Kristus itu. Jadi begini, kalau begitu kesimpulannya apa? Samakah Allah yang disembah oleh orang Islam dengan orang Kristen? Kalau orang Islam bilang begini, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Berdasarkan pengertian yang baru ini, maka kita simpulkan, tiada Allah selain Yesus Kristus. Coba ulang. Sama-sama. Tiada Allah selain Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terus 1 Yohanes 5 ayat 20. Ini kesimpulannya. 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20.
Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Nah, tiada Allah selain Yesus Kristus. Nah, saudara harus tahu itu. Gitu. Saya tanpa kan Allah itu salah, itu kan nama pribadi, sesembahannya orang Islam. Alkitab itu yang diterjemahkan oleh Lai ke dalam bahasa Indonesia memang tidak ada untuk mengungkapkan Yahweh itu. Yahweh itu. Kecuali dengan menggunakan kata Allah. Kata Allah. Maka berdasarkan ayat-ayat yang banyak tadi, kita akan berkesimpulan Allah yang kita sembah itu adalah Yesus Kristus. Nah, saya lupa di apa namanya, di dalam Mazmur. Di Mazmur itu Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa itu adalah hampa. Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain itu adalah berhala. Tetapi Allah yang kita sembah Allah yang kita sembah adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. In the name of Yesus Kristus. Nah, itu. Mazmur 68 ayat 36, Allah adalah dahsyat. Dari dalam tempat kudusnya Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan umatnya. Terpujilah Allah. Nah, itu saya belum menemukan ayatnya. Ada yang bisa membantu saya? Yang mana, Pak? Tolong bacakan dulu ayat 6, ulangan 6 ayat 14. Ulangan 6 ayat 14. Ulangan 6 ayat 14. Nanti saya bacakan Mazmur 96 ayat 5. Iya. Ulangan 6 ayat 14. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Amin. Ya. Ya, sekarang Mazmur 96 ayat 5, Abi. Ya. Yang Mazmur 96 ayat yang ke-5. Ya. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Yehova lah yang menjadikan langit. Amin. Amin. Itu Allah bangsa lain itu hampa. Allah bangsa lain itu bikin putus asa. Allah bangsa lain harus kita putar-putar 7 kali di batu hitam atau di batu merah atau batu kuning gitu. Kita tidak mengenal Allah yang seperti itu. Allah bangsa lain adalah hampa katanya. Kemudian Allah bangsa lain juga itu di Keluaran adalah berhala gitu. Tetapi kesimpulan kita dari pertanyaan tadi bahwa Allah yang kita kenal in the name of Christ gitu. Itulah yang memberikan nama dan mengenalkan kepada kita nama segala nama, Yesus Kristus. Itu jawaban saya. Jadi saya berharap itu ya. Jadi dari premis jadi premis yang pertama tadi bahwa Allah yang disembah oleh orang Islam sama dengan Allah orang Kristen, itu maksudnya seharusnya mereka menyembah kepada Allah yang sama dengan kita, dan memang Yesus Kristus adalah Allah segala Allah, termasuk Allahnya Allah orang Mekah. Begitu toh Abi? Ya, bisa. Artinya ya benar. Waktu
Allah waktu Muhammad itu menerima wahyu dari Jibril yang katanya berasal dari Allah, ini sebenarnya Allah dengan huruf kecil ya Abi ya. Ya. Jadi Allahnya orang Mekah yang mereka sendiri sujud kepada Yesus Kristus. Begitu Abi ya. Nah, lalu bagaimana kemudian Allah yang orang Mekah ini bisa menguasai di zaman itu ya seluruh jazirah Arab sehingga tercipta satu pola. Kita tahu kan kalau kemarin ini ribut ya, Ustadz Masyud ini mau eyel-eyelan sama saya, nggak boleh pakai kata Allah di dalam Alkitab kita itu. Saya marahin dia, saya hardik dia kan. Kamu siapa ngatur-ngatur saya? Nah, saya bilang sebelum Muhammad lahir ceprot, orang Kristen di Arab sudah memanggil Allah kepada Yesus. Ya kan? Nah, permasalahannya kan bagaimana bisa kemudian di zaman ini di Malaysia sudah mulai ya menghapus kata Allah di dalam Alkitab, sementara Allah ini sudah terlanjur menjadi serapan suatu bahasa, menjadi suatu kata yang lazim untuk menggantikan kata dewa atau ilah atau dewa, ilah, Elohim di dalam bahasa Indonesia, Abi. Sedangkan kata Allah ini kemarin Ustadz Masyud ngeyel. Saya sudah berkata bahwa Allah itu berasal dari kata Elah, bahasa Aram. Tapi karena ada cuma satu, dianggap semuanya yang satu itu, maka ada kalimat isimnya, Abi. Abi boleh tolong terangkan lagi nggak tentang asal-usul kata Allahnya dalam bahasa Arab ini, Abi? Ya. Sebelum Nabi Muhammad, Allah itu mereka mengenalnya di dalam berhala-berhala. Sekeliling Ka'bah itu ada 365 berhala yang ditaruhkan dan itu adalah Allah-Allah mereka. Maka Allahnya itu ada Al-Lata, Al-Uzata, Al-Manata. Allah itu punya putri yang disebut 3 orang tadi. Tetapi datanglah Muhammad untuk kemudian mengkristalkan Allah itu menjadi Esa. Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Allah itu tunggal satu. Gitu. Jadi tidak mengenal lagi berhala-berhala yang lain itu setelah Fathu Makkah tahun ke-9, kemenangan Muhammad setelah hijrahnya itu datang ke Mekah, kemudian menumbangkan seluruh berhala-berhala itu yang di sekeliling itu, dan tinggallah satu yang disebut batu hitam Hajar al-Aswad itu yang ditaruh di pojok Ka'bah. Gitu. Dan saya juga tidak tahu persis kenapa batu hitam itu tetap ditaruh di pojok Ka'bah dari batu-batu yang 360 lebih itu sebagai berhala pada waktu itu. Jadi sebelum itu Allahus Somad, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belum dikenal oleh Muslim kecuali setelah datangnya Nabi Muhammad. Itulah riwayatnya. Kalau begitu Anda bisa menginspirasikan, boleh membayangkan, boleh ngelamun bahwa kalau tanpa Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada. Tidak dikenal Allah itu. Nah, demikian pula Allah bangsa-bangsa sebelum itu ada di orang-orang di Syria, ada orang-orang yang menyembah agama Ahura Mazda, itu sudah mengenal keesaan itu. Allah yang esa itu juga sudah dikenal, tapi namanya beda. Itu Tuhan mereka dengan Tuhan mereka beda-beda sebutannya. Jadi kalau begitu Allah yang dipakai untuk translate ke dalam Alkitab bahasa Indonesia bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah gitu. Sang-lah gitu. Kalau al itu the,
sang lah. Jadi namanya itu lah. Tuhan itu adalah lah. Tetapi Muhammad menspesifikasikan nama Allah itu dengan sebutannya Allah gitu. Nah, itu baru Sang Hyang. Jadi Allah itu ya Sang Hyang. Maka bahasa Indonesia untuk sholat itu sembahyang, menyembah Sang Hyang. Itu. Nah ini lebih untuk menjelaskan itu perlu waktu yang lama dan teologi yang rumit untuk membicarakannya, bukan pada kesempatan ini. Demikian, moderator. Tetapi intinya memang dari al-ilah itu tadi benar berarti Abi ya. Seperti guru ngaji saya dulu ngajarkan itu kalimat isim, de dan sang itu tadi ya. Al-ilah itu ya, tadi itu ya.